Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pembuktian Coach Indra Syafri di level Asia berakhir pasca dua kekalahan yaitu dari Iran dan Uzbekistan. Selamat datang di Timnas Day. Yes, 2 kali menelan kekalahan di Piala Asia, Timnas U20 resmi gagal maju ke babak selanjutnya. Dan ini jelas evaluasi besar untuk federasi atau PSSI yang nggak punya kompetisi berjenjang untuk selama ini. Meski di pertandingan kedua Timnas mungkin mainnya lebih bagus lawan Uzbek kemarin, tapi ya ini sebuah hasil yang gagal. Dan ini menunjukkan bahwa kita butuh pengembangan untuk usia-usia muda kan, termasuk kompetisi gitu. Karena ketika tidak ada diaspora, ya inilah mungkin kualitas kita. Lu tanya gue? Iya, lu long. Gue ini kan tiap kali gue memberi live reaction Timnas, AFF, dan sekarang gue selalu tegaskan lagi untuk kesekian kalinya, gue tidak nonton Liga 1. Dalam arti gue nggak tahu kualitas pemain ini kayak apa. Oke? Netizen kan sering kasih gue info. Coach, mereka udah TC sini. Ya kalau lu jelek, lu mau 2000 kali TC juga nggak ngaruh. Yang menyelamatkan gue itu namanya Sabto Haryo. Di DPI Jumat. Dia bilang tim ini bisa main lebih bagus daripada mereka nunjukkan. Artinya, kalau Haryo bilang gitu gue percaya. Karena dia nonton dan dia tahu. Artinya dengan TC beruntun sama tim yang secara kualitas lebih bagus, harusnya kita bisa bermain lebih bagus. Yang gue nilai pertama kan permainan. Di AFF pun demikian. Yang gue nilai itu permainan. Ya permainan gak ada identitas juga. Dan kalau lu bilang permainan di lawan match kedua lebih bagus, iya karena dia rombak kan. Dari 3-4-3 ke 5-4-1 pas defense. Defense-nya kan well organized. Tapi kan ujungnya lu hanya dapat 1 peluang 1 gol. Sisanya kan lu nggak create peluang juga, ya kan? Nah, gue kan bukan fans sepak bola bertahan dan lu tahu. Dan gue bilang kualitas pemain kita itu lebih untuk menyerang dan bertahan. Nah, itulah gue lihat ya dari segala segi akurasi passing tetap amburadul. Jarak mungkin lebih tidak terlalu jauh kayak di match pertama. Tapi terlalu banyak passing yang dipotong, sering ambil salah keputusan, di ruang sempit masih ke depan bukan ke belakang pegang bola dulu, hal-hal kayak gitulah. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kecil sehingga kita nggak create peluang. Walaupun ada 1-2 kali kombinasi bagus, kreativitas nol. Belum koordinasi di belakang ancur-ancuran. Bola atasnya sih. Bola atas jelek banget. Yang match pertama gue mesti oke lah, ini mungkin bisa terjadi lagi. Tapi melihat match kedua, ini memang udah salah koordinasi. Berarti dia nggak cukup antisipasi untuk menghadapi skema seperti itu di babak kedua. Kalau lu bikin kesalahan di match pertama, gue tutup mata, gue nggak mau terlalu kejam lah. Ya kan makanya gue bilang Iqbal terlalu kecil, Kadek itunya gede, oke lah. Bukan salah siapa-siapa. Gimana? Kadek itunya gede. Kadek itunya gede. Kadek lebih tinggi lah, Kadek 44 lah. Iqbal 79. Terus ternyata kesalahan sama dilakukan kedua, ternyata yang di match pertama itu bukan kesalahan, memang udah tidak ada koordinasi sejelek itu. Kalau lu hal-hal kayak gitu nggak ada koordinasi, kipernya juga nyaris nggak keluar kandang, di kandang terus. Itu kan bola-bola itu, bahkan ada bola gol ketiga lawan Iran kalau nggak salah, sama lawan Uzbek juga, itu kan harusnya dia bisa keluar, nggak keluar juga. Oh, yang corner. Iya. Tapi kalau ngomongin ini kan secara targetnya kan semifinal atau lolos dari fase grup nih Mas. Dan juga lawannya memang diprediksi sejak awal sebagai grup neraka dengan adanya Iran yang kita tahu sebagai kekuatan sepak bola di Asia, dan juga Uzbek yang memang juara bertahan. Tapi memang diharapkan dengan TC yang sangat panjang kayak tolong. Bentar, gue koreksi dikit ya. Kalau lu bicara senior, seandainya ini senior ya, Uzbek juara bertahan, masih banyak pemain ini. Ini pemain baru semua dari Uzbek. Kan umur. 20 lebih tua nggak bisa ikut lagi. Atau mungkin yang 17-18.
Dan mereka feeling gue juga nggak punya kompetisi amat. Nggak semua main tiap-tiap minggu juga dalam kompetisi ya mungkin yang junior atau apa. Tapi maksudnya dari yang kemarin 23, U20 menandakan mereka generasi yang muda ini lagi bagus-bagus semua kayaknya kan? Iya, kalau Uzbekistan emang punya strata kompetisi juniornya jalan banget gitu loh. 14, 15, 16. U23 lihat aja. U23 bahkan mereka mainkan di liga profesionalnya menjadi satu tim sendiri yang poinnya tidak dihitung tapi dia tetap berkompetisi gitu loh. Itu kan ngebentuk tim ini makin solid sebagai unit gitu kan, mereka bermain terus-terusan gitu. Ya cocok-cocokan, ada yang nggak cocok dengan sistem itu, tapi Uzbekistan kebukti di tim 23-nya cocok. Dan level yang ke bawah ke atasnya itu emang nunjukin ya kalau lo memang bener stratanya berjalan beriringan dengan ritme yang sama, linear gitu, ya pasti lo akan mendapatkan pasokan terus, kolamnya semakin berkualitas pemain-pemainnya. Jadi kalau ada pergantian pemain tadi Justin bilang dari 2 tahun lalu ke tahun segini, ya ternyata mereka tetap bisa paling nggak membaca situasi gimana untuk ngalahin kita gitu. Dan ya beberapa poin tadi yang disebutin Justin, bola-bola yang gol ketiga Iran, gol ketiga Uzbekistan juga, itu kan sebetulnya di kotak kecilnya kiper. Yang harusnya kiper bisa nonjok atau bisa apa yang mengganggu lah. Entah itu, tapi back lain hilang juga yang kemarin, back lain juga pun sama sekali nggak loncat. Tinggal Kadek doang yang kemarin. Padahal memang kenapa gue keluar dengan statement tim ini harusnya bisa lebih baik, karena kalau kita compare dengan timnya Sintayong di 2023 ketika dia bisa menahan imbang Uzbekistan, lalu menang lawan Suriah, dapat 4 poin lah, kalah lawan Irak, itu justru pemainnya bukan menjadi pemain reguler di Liga 1. Nah, tim ini sebetulnya lebih banyak pemain-pemain yang tampil secara reguler di Liga 1. Artinya kan quality wise tim ini harusnya bisa menunjukkan kualitas yang seperti itulah. Tapi kok nggak nunjukin. Nah, ketika di pertandingan kedua, babak pertama ada perbaikan jauh lah dibandingkan lawan Iran. Terutama kalau lo kalah duel, lo jangan sampai bola itu datanglah dari kedua wings. Dirapetin kan. Doni lebih motong, lalu Iqbal suka bantuin juga, di kanan juga Buffon bantuin sebelum bola itu naik. Akhirnya dia kali nama Uzbek, kita jangan sampai ke ujung-ujung banget lah. Sebelum masuk kita udah cross dulu. Nah, itu gol pertama mereka kan. Mereka akalin seperti itu, ternyata tetap menjadi masalah menyambut bola di dua sisi. Yang kedua lah pokoknya. Di tiang kedua itu menjadi masalah. Yang gue sayangkan sih, kenapa tim ini nggak menunjukkan yang biasanya mereka tunjukkan seperti itu. Tim Indra Syafri selama ini kan kita tahu lah kekuatannya memang wings, umpan-umpannya bagus. Tapi kan kemarin kok nggak ada sama sekali yang nunjukin itu. Kenapa Arliansyah? Karena levelnya Asia bukan ASEAN. Iya, walaupun di ASEAN lo masih bisa crossing, walau ujung-ujungnya lo kalah duel, tapi kan kayaknya nggak ada crossing sama sekali gitu kan dari pemain kita gitu loh. Sibuk bertahan kemarin kayaknya udah tuh. Iya, lebih banyak gitu. Dan transisi, eksekusi dalam transisi yang biasanya Arliansyah tuh main bagus banget gitu. Iya, Arliansyah bisa kenceng. Ini pemain dari Persija dipinjemin ke PSM, main bagus di PSM, main bagus di situ. Lalu biasa bisa penetrate kan, ini pemain tuh biasa dribblingnya bagus. Kok kemarin sama sekali nggak berani dribbling ya, makanya pertandingan kedua diganti sama Marcel emang bagus kemarin kan. Di pertandingan pertama juga masih bagus kan. Jadi game changer lah dalam dari sisi coba nyerang. Kemarin juga umpannya juga dari dia gitu. Jadi cuma sedikit sekali pemain yang bisa menjaga levelnya. Evandra kemarin juga lumayan bagus. Evandra bagus, Tony nggak ikut dalam squad seleksi. Tony Firmansyah juga bagus, bagus. Dan juga Marcel. Ya kalau bilang Raven golin oke, bagus gitu, tapi harusnya dia bisa lebih ketika dia dapat cukup banyak kok bola-bola daerah, tapi first touch-nya kemarin jelek banget kan. Dapat sentuhan hilang, jadi ya susah juga ketika tim tidak bisa, harusnya lu bisa main segini gitu, tapi kemarin tuh cuman bermain di level ini. Makanya kenapa gue bilang tim ini harusnya lebih baik, tapi secara kualitas mereka nggak bisa nunjukin itu. Nah berarti sekarang evaluasinya ini kan targetnya pasti gagal dong secara target. Menurut lo? Enggak, bentar. Lu sebagai pelatih, lu tahu kualitas pemain lu. Dan lu harusnya tahu kualitas lu. Gue dulu waktu pegang timnas juga begitu, futsal. Gue tahu kualitas dan gue berani pasang target juga. Walaupun nggak tercapai, tapi at least mendekati. Kalau lu target 4 besar, 3 poin aja belum tentu dapat. Ada sesuatu yang salah, dan di mana-mana pelatih yang bertanggung jawab. Dan pergantian pelatih itu bukan hal yang drama, itu terjadi di seluruh dunia itu. Apalagi timnas ya. Iya.
Dan apakah ini cocok dengan filosofinya Erik ten Hag? Erik ten Hag. Erik Thohir. Erik ten Hag lagi. Orang Belanda tiba-tiba ya. Gara-gara MU nih, kelamaan bahas MU nih. Erik Thohir, apakah sama dengan filosofi? Kalau kita lihat timnas U20 ini bagian dari PSSI kan? Apa yang dilakukan Erik Thohir sekarang? Dia lantik, dia panggil Gerald Van den Berg yang pegang U23. Di mana ini Erik Thohir bilang ke gue sendiri, di mana U17, U20 lapor ke Van den Berg, artinya dia pantau kan, nanti akan datang akhir Februari dia bilang kan, Dirtek, ya kan, artinya Erik Thohir ini lagi sibuk untuk membuat filosofi sepak bola Indonesia, ya kan? Apakah permainan Indra Syafri masuk dalam filosofi itu? I guarantee you, enggak. Nggak cocok pasti sama gayanya Van den Berg. Ya, nggak cocok. Betul. Maka dari itu gue bilang, sekali lagi gue juga kayaknya nggak sering kritik Indra Syafri, tapi ya kayak pelatih sebelumnya, nggak jelek, tapi not good enough untuk menembus level Asia. Maka dari itu gue bilang di video gue hari ini, Indra Syafri diganti, bukan karena dia jelek, tapi levelnya nggak ke Asia dan filosofi Indra Syafri tidak sesuai dengan filosofi yang ingin diterapkan oleh Erik Thohir di sepak bola Indonesia. Berarti kan ekspektasinya kita sekarang udah makin tinggi kan, dengan kemarin di bawah STY sudah step demi step yang tadinya kita pikir hanya levelnya segini, sekarang udah bisa membreakthrough dari tembok-tembok itu. Dan tapi pertanyaan gue adalah, ketika sekarang kita ganti pelatih pun juga dengan adanya Van den Berg yang akan ke U23, apakah filosofi dari pemain muda ini juga akan mulai lagi dari nol? Karena kan STY kan lo potong generasi mantau semua kan dari U19, U17. Nggak jauh sama STY. STY potong generasi, dia punya filosofi dia terapkan. Tapi kan dia dikasih waktu. Iya kan? Sampai 5 tahun kan kalau salah. Nah, ini akan terjadi hal yang sama. Mungkin nggak potong generasi, tapi pemain-pemain yang lain ini karena pelatih punya selera masing-masing kan. Akan diambil sesuai dengan selera pelatih yang bisa menjalankan sistemnya. Kan pasti banyak latihan, TC dan lain-lain ya kan. Nah, akan dilihat yang bisa menjalankan mulai dari situ, dan sistem filosofi ini akan diterapkan terus ke depannya. Ini kan proyek jangka panjang, bukan jangka pendek. Tapi dengan akhirnya banyak yang bertanya kan, nih dari gue kemarin yang concern netizen adalah dengan tidak adanya STY kemarin kan pasti bukan hanya timnas senior, apakah juga impact-nya kepada timnas junior secara gaya main, filosofis dan lain-lainnya akhirnya berimpact pada U19, U20, U17, siapapun yang di level junior. Iya, kan idealnya timnas sepak bola kan memang seperti itu ya. Harus sejalan, satu filosofi, harus linear dari bawah ke atas. Makanya kenapa kita bisa ngelihat Jerman konsisten dari semua ini, Spanyol konsisten, Inggris konsisten dari bawah ke atasnya, Belanda juga seperti itu, karena ya mereka share the same value di semua level kompetisi. Level juniornya seperti ini di U17, masuk ke 19 seperti ini, 20, 23, dan seniornya ketika mereka naik kelas ya nggak ada adjustment karena kan gaya mainnya sama. Itu gue rasa dengan pemilihan pelatih, tim pelatih, dan juga penunjukan nanti U23-nya Van den Berg, lalu mungkin nanti kalau ada ganti di U20-nya siapa, itu pasti akan dicoba share the same value gitu. Cuman gue juga harus mencatat bahwa cukup nggak pengalaman dari pemain-pemain muda ini untuk bisa tampil mendapatkan jam terbang yang cukup untuk berada di standar tertentu gitu. Artinya level kompetisi yang selalu kita gaungkan lah ya. Grassroots itu kan ya harus berjalan terus dong. Lu 17 ada tapi nggak cukup panjang untuk menjalankan sebuah kompetisi. Ya EPA ada, tapi kan baru berapa bulan sih kalau kita bicara EPA gitu. Awalnya 16, 18, sekarang udah ada 14-nya, ada 20 juga. Ya, dan gue kasih tahu sedikit soal EPA. EPA ini karena keterbatasan dana juga. Jadi mereka itu di regio mainnya satu lawan ketemunya 4 kali. 2 kali home, 2 kali away. Gitu. Bukan satu lawan home and away, tapi 2 kali home, 2 kali away. 4 kali. Ya itu sebenarnya tidak mendukung, tapi at least ada EPA. Ya minimal ada sih, tapi emang. Lagi dana emang menjadi faktornya. Ya pokoknya sampai itu ada. Sorry yo. Gue tambah lagi, gue bicara sama Pak Teddy yang kebetulan di LIB, dia bilang sistem EPA nanti akan diperbaiki lebih bagus lagi.
Ya itulah harus kita tunggu itu, baru kita bisa bicara level ini bisa berjalan beriringan gitu. Ketika pemain junior lo nggak dapat kompetisi yang cukup nih untuk bisa mendapat kesempatan mengasah skill dan mengasah decision making dengan bermain reguler setiap minggu, itu kan beda. Ketika lo hanya bermain sering tapi cuma dalam waktu 2 minggu, sering dalam waktu 2 bulan gitu. Tapi kan kalau lo seminggu terus-terusan setiap hari main, nah itu lo kita baru akan melihat bibit-bibit ini justru bisa muncul gitu. Sementara kalau kita lihat sekarang ya mungkin seleksi timnasnya gimana sih kan baru lo lihat di daerah-daerah lo kumpulin masih kayak gitu kan. Tapi bukan berdasarkan level liga yang akhirnya akan mengerucutkan kualitas mereka gitu loh. Ya, karena gara-gara ke Jepang itu udah melakukan hal seperti itu kan. Kompetisi usia mudanya akhirnya mereka tinggal milih dari pemain-pemain bagus itu, bukan kita nyari dari daerah-daerah gitu. Tapi lu berjalan harus paralel kan. Lu terapkan filosofi di U17 ke atas, lu perbaiki Liga 1, dan lu perbaiki EPA. Dan ini kan butuh waktu. Ya kan? Ini butuh waktu karena kalau invest sekarang lu perbaiki EPA lah, contoh lebih besar, lebih bagus semua. Kan mungkin berapa tahun ke depan baru kelihatan hasilnya. Iya kan? Nah, sementara sebelum EPA ada 13, 14, U10. Harus diperbaiki juga antar SSB. Iya kan? Nah, tapi kan netizen nggak mau nunggu. Melihatnya. Nah, dimulailah dari timnas. Diterapkanlah itu filosofi. Ibarat ya ini harus kerja instan, kerja cepat. Biar cepat, cuman gaya polanya nggak jauh sama kayak pas STY pertama kali datang. Potong, terapkan, tanam filosofi baru. Sekarang juga kemungkinan besar pemain-pemain yang kalian mungkin suka atau nggak suka akan dipotong, terapkan filosofi baru. Itulah kenapa gue bilang IS diganti. Ya walaupun mungkin momentumnya sih mungkin yang memang dipertanyakan. Kalau mungkin untuk timnas senior aja menuju Piala Dunia dengan alasan mungkin pengen nge-push chance untuk bisa lebih besar, itu oke. Tapi kan untuk U20 dan juga U17 yang juga ada dalam momentum event-event yang sudah mendekati, jadi akhirnya mungkin agak goyang juga nggak sih dari sisi itu, dari filosofinya, dari cara mainnya akhirnya berubah semua. Walaupun U17 kan enggak. Kan belum 17 kan masih dites nih. Nova nanti juga pasti akan dievaluasi juga. Ya maksudnya untuk mendekati event tertentu juga berikutnya gitu kan. Kalau ini kan kemarin Erick Thohir ngomong sendiri bahwa tim ini harus gue pertahankan untuk in order ke U22 dan juga SEA Games. Karena materinya memang materi yang kalau kita bicara di liga kita di lokal ya memang ini materi yang terbaik gitu. Cuman kan gimana nanti pelatih melihat pemain ini bisa ternyata lebih maksimal di posisi lain misalnya, lebih maksimal dengan gaya bermain yang berbeda misalnya seperti itu gitu. Tapi core-nya dan materi-materinya ya sejauh ini ya ini masih yang terbaik. Itu pun yang terjadi di 17, itu pun yang terjadi. Cuman kan dengan liga yang menurut gua belum optimal di level juniornya gitu loh. Lo ada di level ya memang segini gitu. Lo mau pemainnya dari manapun karena nggak cukup jam terbang mereka di level liga, ya lo akan mendapatkan kualitas yang seperti ini gitu. Mau dipaksain kayak apa juga susah untuk bisa naikin itunya, butuh waktu gitu. Sementara kalau lo perbaiki itu dan butuh waktu juga, tapi akan naiknya secara bersamaan. Makanya secara insannya mereka pelan-pelan juga nambahin lagi diaspora yang usia-usia muda ya, 20 ke bawah kayak tim sama dia kemarin nggak dikebut ya. Iya, dan akhirnya malah buat SEA Games yang menurut gua secara urgensi kayak lebih penting buat ini daripada buat SEA Games gitu kan. Lu mending itulah kenapa gue nyaris nggak pernah kritik Erick Thohir, karena gue bilang kerjanya udah bener. Lu meningkat sekarang kan untuk olimpiade segala dan lain-lainnya, untuk event-event penting. Lu rombak dari sekarang, filosofi yang lu tanamkan sekarang, ngerti nggak? Karena pemain juga butuh waktu setahun 2 tahun untuk kesananya. Ya pertanyaan gue berarti kalau memang ini dievaluasi dan diganti, belum ada tuh kayaknya kelihatan woro-woronya siapa penggantinya. Tapi apakah menurut kalian kemungkinan besar evaluasi ini akan berujung pergantian? Menurut gue ya, kalau seandainya netizen dan kita nggak punya hak untuk mengganti atau enggak, kita hanya gue berasumsi berdasarkan filosofi, berasumsi kemungkinan besar dia akan diganti. Satu, Nova bisa naik ke U20. Kedua, Vandenberg bisa pegang U23 dan U20. Pilihan ketiga, pelatih baru either dari luar atau dari lokal kayak mungkin Kurniawan atau Bima
bisa naik jadi head coach. Ya, yang penting mereka setuju dengan filosofi yang diterapkan oleh semua timnas, oleh Dirtek. Cocok nggak sama Dirtek ntar? Nah ini. Dan juga ya kita lihat ya nanti abis pertandingan besok kan masih ada satu pertandingan lawan Yaman, walaupun sebenarnya udah nggak penting, tapi ya itu juga pasti tetap akan dilihat kan. Kalau kita juga 3 poinnya tetap nggak bisa dapat lawan Yaman, ini mungkin akan menjadi pukulan keras lagi buat PSSI pastinya. Tapi kalau lihat dari terakhir Mas Aryo, evaluasi menurut lo, orang yang ditanyakan oleh netizen adalah fairness-nya gitu kan. Evaluasi. Menurut lo, evaluasi apa yang akan dilakukan oleh PSSI menurut lo dengan kegagalan total di ini? Ataukah memang udah ada target selanjutnya memang dikejar SEA Games? Atau memang ya ini akan menjadi harga mati? Ya gue berkaca dengan apa yang terjadi pada Sintayong, itu kan yang tadinya kita nggak berpikir ketika gagal langsung akan dipenggal gitu kan. Momentumnya memang mengejutkan. Apakah ini juga akan terjadi pada Indra Syafri? Ya gue nggak tahu karena bisa seradikal itu keputusan yang diambil oleh PSSI gitu. Tapi kalau memang alasannya adalah regenerasi dengan cepat, nggak melulu harus pelatih dari luar juga. Kurniawan gue bilang menjadi salah satu opsi juga, salah satu kandidat. Kalau memang butuh refreshment, karena kan Coach Indra juga udah lama juga ya untuk megang timnas, walaupun beda-beda usia, tapi kan dia berkecimpung di timnas sudah lama juga. Pindah-pindah. Dan kesempatan untuk tampil di U20-nya pun ini udah kesempatan ketiga dia. Pertama dia gagal lolos grup, di U19, di U20 di Jakarta dia quarter final kalah lawan Jepang. Lalu kali ini gagal lolos grup juga. Artinya kesempatan diberikan kesempatan gitu. Tapi apakah ini dinilai sebagai sebuah kegagalan, walaupun timnya harus kita akui berat, tapi at least udah kesempatannya sudah banyak diberikan lah ya, sudah terlalu lama gitu, mungkin butuh refreshment ya. Butuh refreshment, ya gue bisa pahami itu gitu. Tapi ya balik lagi ya, langkah apa sih yang akan diambil oleh PSSI? Kalau evaluasinya kemarin STI adalah pemecatan, apakah ini juga akan terjadi pada Coach Indra? Apakah nanti akan terjadi pada Coach Nova juga ketika di U17 nggak bisa lolos dari grup juga? Ya itu akan kita lihat. Ya kita lihat nanti apakah dari hari Rabu nanti akan ada evaluasi dan juga ada hasil yang cukup signifikan dari PSSI atau justru masih akan berlanjut dengan skuad yang ada sekarang. Oke, itu dia. Oke, masih ada 3 saweran terakhir ya, Brar. Dari admin PPP nih, Rp50.000. YNWA. Perempuan Panji. Iya. Dari Dimas Rp100.000. Negara lain mana yang netizennya bahas timnas U20? Ayolah chill out. Kita juga rank 120 kok. 127. 127, ya. Rp100.000 dari fans Arsenal yang punya 2 HP. Mantap. Apa yang dibilang Mas Aryo udah bener, cuman nggak berani bilang emang Coach IS nggak ada kualitas buat bersaing di Asia. Wak. Mentok lah ya di Asia mungkin ya. Udah kasih kesempatan lah sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim, terutama yang udah nyawer. Terima kasih juga untuk Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa Jebret Tim, besok ada OKC dan DPI Muda. Jangan lupa nonton. Dadah. Bye bye.